Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang ceria ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di layar kaca ini, menikmati berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita akan memulai kajian fikih muamalah, dan ini adalah kajian perdana insyaallah taala. Kita akan lanjutkan seterusnya. Sebagai bentuk pendahuluan dari kajian ini, kita akan mengenalkan kepada kita semua tentang makna fikih muamalah. Barangkali ada di antara Anda sekalian yang belum memahami apa maksud dari fikih muamalah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya fikih muamalah ini tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang definisi dari fikih muamalah ini terlebih dahulu sebagai bentuk pendahuluan atau pengantar. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka bisa jadi dia tidak akan bisa memahami. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita katakan bahwasanya fikih muamalah itu tersusun dari dua kata, fikih dan muamalah. Kita akan bahas lebih dahulu makna fikih yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-fiqhu. Al-fiqhu. Secara bahasa, yaitu maksudnya bahasa Arab, fikih atau al-fiqhu ini adalah bermakna al-fahmu wal ma'rifatu, yaitu pemahaman dan pengenalan, pengetahuan. Itu maksud atau makna dari al-fiqhu secara bahasa. Di antara makna ini disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan atau doa Nabi Musa alaihissalam yang beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 25 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah kekeluhan dari lidahku, yafqahu qawli. Ya, niscaya mereka akan memahami perkataanku. Di sini menggunakan kalimat yafqahu dari kata ya al-fiqhu yang maknanya adalah al-fahmu, pemahaman. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak kepada makna atau definisi al-fiqhu secara istilah. Perlu kita ketahui bahwasanya para muslim rahimani rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang istilah al-fiqhu ini antara ulama-ulama mutaqaddimin, yaitu ulama-ulama yang lebih dahulu dalam Islam, kemudian dengan ulama-ulama mutaakhirin. Mereka memahami adanya perbedaan cakupan dari al-fiqhu ini, fikih ini. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama mutaqaddimin, yaitu ulama-ulama yang terdahulu, mereka memahami fikih itu adalah ya, ajaran Islam seluruhnya. Jadi cakupan dari fikih menurut ulama-ulama terdahulu adalah dia ajaran Islam, mencakup apa saja yang diajarkan di dalam Islam. Di antaranya adalah permasalahan-permasalahan akidah, keyakinan. Adapun menurut ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan, mereka tidak memasukkan atau mengeluarkan pembahasan akidah dari masalah fikih atau pembahasan fikih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan bahkan ini di awal-awal ya Islam, munculnya Islam, begitu juga ya di masa kenabian Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dari fikih itu adalah Islam keseluruhan, memahami pemahaman terhadap Islam secara keseluruhan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama. Rasulullah menggunakan kalimat al-fiqhu, yaitu pemahaman. Dan pemahaman itu terkait dengan keseluruhan agama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ini pemahaman fikih secara luas, menyeluruh, menurut ulama-ulama terdahulu. Dalam ungkapan Nabi SAW yang lainnya, beliau SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan ungkapan Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya. Itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah juga menggunakan kalimat al-fiqhu, pemahaman. Dan itu dikaitkan dengan agama. Jadi pemahaman terhadap keseluruhan agama ini, ajaran agama Islam, syariat Islam, itulah al-fiqhu. Tercakup pembahasan akidah, ibadah, muamalah, tentang ya hudud dan jinayah, demikian dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ulama-ulama mereka pun memahami bahwasanya al-fiqhu ini, al-fiqhu ya, fikih ini
itu mencakup keseluruhan agama. Kita dapatkan sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang kitab ini diberi judul dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Ternyata kitab ini membahas perkara-perkara akidah, keyakinan. Jadi menurut pemahaman ulama-ulama terdahulu, cakupan pembahasan fikih itu mencakup seluruh ajaran Islam, termasuk perkara akidah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan hal itu adalah ulama-ulama mutaakhirin yang belakangan. Mereka tidak memasukkan pembahasan akidah dalam masalah fikih. Sehingga mereka memberikan definisi untuk fikih ini dengan tidak menyebutkan permasalahan akidah. Di antara definisi yang disebutkan oleh ulama-ulama mutaakhirin, kita akan sebutkan definisi yang pernah dinyatakan atau diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Usul Fiqhi atau Al-Usul min Ilmil Usul, kitab beliau menyebutkan tentang definisi al-fiqhu. Beliau mengatakan al-fiqhu secara istilah adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati biadillatiha at-tafsiliyati. Kata beliau, fikih itu adalah mengetahui atau memahami hukum-hukum syar'i yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba mukallaf dengan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, ini definisi fikih secara istilah, dan tidak disebutkan di sini permasalahan akidah karena terkait dengan amal-amal hamba-hamba mukallaf. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara ulama-ulama mutaakhirin ini, mereka ada yang memberikan penjelasan terhadap cakupan fikih ini. Mereka bagi cakupan fikih itu menjadi 4, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka menyebutkan yang pertama, pembagian fikih adalah permasalahan al-ibadat, permasalahan ibadah. Kemudian yang kedua adalah muamalat, pembahasan tentang muamalah. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-ankihah, yaitu permasalahan pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah pembahasan tentang al-hudud wal jinayat, yaitu terkait dengan hukuman-hukuman bagi tindakan kriminalitas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menurut mayoritas para ulama, mereka membagi cakupan fikih menjadi 4. Sebagian ulama ada yang mereka tidak menyendirikan atau tidak mengkhususkan pembahasan muamalah itu terkait dengan masalah harta, sehingga mereka memasukkan permasalahan pernikahan ini ke dalam pembahasan muamalah, karena muamalah ini terkait dengan interaksi antara manusia, tidak hanya terkait dengan masalah harta. Demikian menurut sebagian ulama ini. Di antara mereka adalah seperti Al-Imam Ibnu Abidin yang bermadzhab Hanafi. Beliau adalah seorang penulis kitab Hasyiatur Raddil Mukhtar. Beliau di antaranya yang membagi bahasan atau cakupan bahasan fikih itu menjadi 3. Yang pertama adalah al-ibadat, permasalahan ibadah. Yang kedua adalah muamalat, yaitu pembahasan tentang muamalah. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan al-hudud wal jinayat, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum bagi para pelaku kriminalitas, tindak kriminalitas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan beranjak kepada pembahasan berikutnya setelah kita memahami tentang fikih dan cakupannya,
Berikutnya kita akan bahas istilah yang kedua, yaitu al-muamalat. Ya. Al-muamalat ini bentuk jamak atau plural dari al-muamalah. Muamalah secara bahasa ya diambil dari kata al-amal. Ya, al-amal. Al-amal secara bahasa maksudnya adalah sebuah ungkapan atau lafaz yang umum mencakup setiap perbuatan yang diinginkan oleh hamba mukallaf. Setiap perbuatan yang diinginkan oleh para hamba mukallaf, demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ini dia makna al-muamalah secara bahasa. Adapun ya makna atau definisi muamalah secara syar'i adalah ini di antara definisinya disebutkan oleh ya para ulama. Mereka mengatakan maksud dari muamalah secara syar'i atau secara istilah syar'i adalah al-ahkamus syar'iyyatu al-muta'alliqatu bi umurid dunya, yaitu hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Seperti contohnya pembahasan jual beli, ya, sewa menyewa, itu layanan jasa, ya. Kemudian juga permasalahan seperti hutang piutang, kemudian jaminan dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan dunia. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja yang kita inginkan untuk kita bahas di sini, ya, kita bahas di sini dari muamalah adalah muamalah yang terkait dengan harta. Muamalah yang terkait dengan harta. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, muamalah yang terkait dengan harta, maka ini mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Yang pertama adalah muamalah-muamalah yang terkait dengan akad-akad muawadhat. Apa itu akad-akad muawadhat? Yaitu akad-akad yang diinginkan dengan akad tersebut imbalan berupa keuntungan, layanan, jasa, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk dalam hal ini tentunya jual beli, ya, begitu juga jasa, ya, begitu juga syarikah, ya, begitu juga contohnya musaqah dan seterusnya. Insya Allah Taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Nah, ini ya jenis pertama atau cakupan pertama dari muamalah, yaitu muamalah yang terkait dengan akad-akad muawadhat. Ya, dari kata iwad, yaitu akad-akad yang ditujukan dengan akad ini adalah ya kompensasi imbalan, yaitu keuntungan, ya, layanan jasa dan seterusnya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, muamalah yang terkait dengan ya dari cakupan muamalah adalah akad-akad tabarruat, yaitu akad-akad yang diinginkan atau dituju dengan akad ini adalah berbuat baik, berbuat baik kepada sesama. Dimasukkan ke dalam akad ini seperti akad hutang piutang, ya, akad wakaf contohnya, ya. Begitu juga akad hibah, akad pemberian, ya, akad pembebasan budak, dan ini sepertinya saat ini tidak kita bisa ya praktekkan karena tidak ada budak, akad-akad wasiat dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dari cakupan bahasan muamalah adalah akad-akad tausiqat, yaitu akad-akad ya jaminan, ya, akad-akad jaminan. Ya, seperti ini adalah agunan, rahan, ya, agunan dan seterusnya seperti syahadah, persaksian. Nah, hanya saja sebagian ulama ya mereka tidak menyendirikan akad ini, namun memasukkan akad ini ke dalam akad-akad ya muawadhat. Kenapa? Karena akad ini ada sebagiannya ya menjadi pendukung dari akad-akad muawadhat, ya. Wallahu taala alam. Namun dipisah ya akad
yang tersendiri ini, yang ketiga ini, itu akad-akad tausiqat, itu akad-akad jaminan, maka insya Allah ta'ala lebih utama. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Karena muamalah kita ini, yang akan kita bahas ini, terkait dengan harta. Ya. Maka para muslim rahimani wa rahmakumullah, sedikit kita akan sebutkan ya definisi dari harta itu, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyatakan harta itu dengan beberapa ungkapan. Di antaranya adalah seperti ya al-a'yan, al-urud atau al-arud ya, yaitu barang-barang yang dia bisa diperjualbelikan. Seperti contohnya adalah kendaraan, ya, rumah, kediaman, kalau saat ini properti. Ya. Kemudian begitu juga akad, seperti contohnya barang-barang tersebut adalah seperti tanah, ya, juga pakaian, makanan dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terkadang mereka menyatakan ya harta itu untuk manafi', yaitu layanan-layanan jasa, kemanfaatan-kemanfaatan, demikian. Seperti contohnya adalah ya ini jasa domisili tempat tinggal, ya. Ini seperti sewa menyewa rumah, ya, atau sewa menyewa contohnya hotel, ya. Jasa contohnya termasuk ya di antaranya adalah jasa kurir, kiriman, ya, pengiriman barang dan seterusnya. Ini disebut dengan manafi'. Dan mereka mengatakan ini juga apa? Harta. Kan ternyata memiliki nilai, ya, dan memiliki manfaat. Kemudian berikutnya ya adalah para ulama terkadang menyatakan harta itu untuk al-ain. Ya, maksud dari al-ain ini sebagian ulama mengatakan adalah alat-alat tukar. Ya, seperti di zaman dahulu ya adalah dinar dan dirham, ya, itu emas dan perak. Begitu juga di antaranya adalah seperti ya mata uang di setiap negara, ya. Begitu juga sebahagian surat-surat berharga, obligasi dan seterusnya. Nah, mereka katakan ini termasuk harta, demikian. Nah, makanya oleh karenanya para ulama mereka memberikan definisi untuk harta ini dengan definisi-definisi yang berdekatan maknanya. Kita akan berikan dua definisi untuk harta ini, al-mal ini. Mereka mengatakan ya, mal itu adalah kullu ainin mubahatin naf'i, yaitu setiap benda yang dibolehkan untuk bisa dimanfaatkan. Dalam ungkapan mereka yang lain adalah ya kullu ma ubiha naf'uhu. Harta itu mereka berikan definisi adalah segala sesuatu yang dibolehkan manfaatnya, yang dibolehkan untuk dimanfaatkan, demikian. Ya. Maka ini disebut dengan harta kecuali apa saja yang ya dilarang oleh syariat atau yang dikecualikan oleh syariat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita simpulkan dari pembahasan ini setelah kita panjang menyebutkan ya tentang masing-masing definisi, ya, itu apa itu fikih, apa itu muamalah, demikian ya. Demikian pula beserta dengan cakupannya, kita akan memberikan definisi untuk dua ungkapan ini menjadi satu ungkapan. Apa itu fikih muamalah? Maka maksud dari fikih muamalah adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyati al-muta'alliqati, ya, ma'rifatul ahkamis syar'iyyati al-muta'alliqati bi al-masailil maliyati, yaitu mengetahui dan memahami hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan permasalahan harta. Nah, ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya terkait dengan definisi ya dari
fiqhul muamalah. Dalam bahasa kita fikih muamalah. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita jelaskan sedikit ketika tidak ada pertanyaan di sini. Baik, ada yang bertanya kira-kira sebelum kita lanjutkan? Kita lanjutkan dulu sebelum ya. Jadi ini materi untuk pengenalan dari definisi fiqhul muamalah. Sedikit kita akan bahas ya antara perbedaan ibadah dengan muamalah. Nah, ini hal yang sangat menarik yang butuh kita jelaskan ya. Bahwasanya ibadah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini sangat jauh berbeda dengan muamalah. Ya. Kita katakan tadi ini adalah keduanya adalah cakupan dari pembahasan fikih. Namun kedua hal ini memiliki perbedaan yang jauh. Bahkan dia berkebalikan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka menyebutkan tentang hukum asal ibadah. Jadi dari sisi tinjauan hukum asal, maka terdapat atau terjadi perbedaan yang sangat besar antara ibadah dengan muamalah. Saya ulangi bahwasanya ditinjau dari hukum asalnya, maka terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara ya, ibadah dengan muamalah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama 4 madhab, bahkan semua ulama, ya, mereka menyepakati, membuat sebuah kesepakatan, walaupun ya, tidak harus bertemu mereka, namun mereka memiliki kesepakatan untuk hukum asal bagi ibadah. Mereka katakan, al-aslu fil ibadati at-tauqifu. Hukum asal dalam ibadah adalah at-tauqif. Tauqif dari kata waqaf, yaitu berhenti. Tauqif artinya dihentikan. Itu dihentikan pada dalil-dalil syar'i. Demikian. Ungkapan seperti ini, ya, terkait dengan hukum asal, yaitu al-aslu fil ibadati at-tauqifu. Hukum asal dalam urusan ibadah itu adalah at-tauqif, yaitu dihentikan di atas dalil-dalil syar'i yang tidak boleh untuk dilakukan ibadah tersebut kecuali atas dasar dalil. Demikian. Ungkapan seperti ini, yaitu ungkapan al-aslu fil ibadati at-tauqifu, ini seperti diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan beliau adalah seorang ulama asy-Syafi'i. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, hukum asal ibadah yang dia adalah at-tauqif, harus tegak dihentikan dia pada dalil. Ya. Sesungguhnya hal ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang beliau bersabda. Hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dengan nomor urut hadis 5 dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal, siapa saja yang mengadakan, membuat dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan hadis yang berikut, yang kedua, yang mirip dengan hal tersebut, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak.
Artinya para muslim rahimani wa rahimakumullah, amal apa saja, ibadah apa saja, amal ibadah apa saja, ya, tidak akan diterima alias tertolak kecuali bila ada perintahnya. Demikian. Perintah dari kami maksudnya apa? Dari Allah dan Rasulnya. Nah, dari sinilah dibangun, ya, atau ditetapkan kaidah asal bagi ibadah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini disepakati oleh semua madhab. Demikian pula ternyata ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama tersebut apa yang tidak Allah izinkan? Artinya syariat agama ini yang terkait dengan ibadah tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi permasalahan ibadah itu harus dihentikan kepada dalil. Dalam ungkapan yang lain, para ulama menyebutkan tentang hukum asal ibadah tersebut adalah al-aslu fil ibadati al-hadiru. Hukum asal dari ibadah tersebut adalah terlarang, al-man'u, an-nahyu, itu sama maknanya. Terlarang, terhenti. Hatta yaridad dalilu ala amrihi. Sampai datang dalil, ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang perintahnya. Demikian. Dalam urusan ibadah, maka nunggu ada perintah, baru boleh dikerjakan. Demikian. Berkebalikan dengan urusan muamalah. Urusan muamalah, ada kaidah yang disebut oleh para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat taharatu. Hukum asal permasalahan al-asya, yaitu al-asya ad-dunyawiyah, yaitu urusan-urusan dunia. Atau dalam ungkapan para ulama, al-aslu fil adat, hukum asal dalam adat, yaitu kebiasaan-kebiasaan, muamalat, interaksi sesama manusia, ya, dalam masalah harta. Maka hukum asalnya adalah al-ibahah, yaitu boleh, wa taharah, dan sesuatu itu adalah suci. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, artinya dalam urusan muamalah, maka ini dibangun di atas kebolehan asalnya. Ya, demikian. Maka boleh dilakukan, dan bila ada larangan baru dihentikan. Al-aslu fil muamalati wal asya'i wal adati al-ibahatu hatta yaridad dalilu ala nahyihi man'ihi. Hukum asal dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, dalam urusan kebiasaan manusia, dalam urusan interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya adalah boleh sampai ada atau datang dalil yang menunjukkan tentang larangannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, sedikit tambahan dari materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, di studio ada pertanyaan terkait dengan materi kita?
Baik, terkait dengan zakat emas, ya, zakat emas. Ada pertanyaan, apakah zakat emas, ya, ini berlaku bagi emas yang digunakan ataukah emas yang hanya disimpan saja? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang mewajibkan zakat pada emas yang hanya disimpan saja. Kemudian sebagian ulama ada yang mereka mewajibkan zakat emas itu juga pada emas-emas yang dipakai. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Manakah pendapat yang paling kuat? Saya melihat bahwasanya perbedaan pendapat ini, ya, ini sesungguhnya di antara sebab terjadi perbedaan pendapat adalah karena perbedaan pendapat mereka terkait dengan penilaian mereka terhadap derajat hadis, ya, yang datang menyebutkan tentang al-hulli, yaitu apa? Perhiasan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan ini terkait dengan masalah zakatul hulli, yaitu zakat, ya, perhiasan. Tadi kita katakan bahwasanya al-hulli, ya, al-hulli, maka ini ada yang malbus, ada yang dia dipakai, ada yang dia ghairu malbus, yang dia tidak dipakai alias disimpan. Nah, kita sebutkan tadi ada, ya, dua pendapat dalam masalah ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang mengatakan wajibnya mengeluarkan zakat pada emas yang dipakai, mereka mensahihkan hadis-hadis yang datang tentang masalah tersebut. Ya, mereka mensahihkan hadis-hadis yang datang tentang masalah tersebut. Seperti contohnya adalah hadis, ya, Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersamanya ketika itu ada seorang, ya, putrinya bersamanya. Ternyata di tangan anaknya ini ada perhiasan, ya, perhiasan semacam gelang, ya, yang ada di tangannya terbuat dari emas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kepada wanita tersebut, "Atu'tina zakata hada?" Apakah engkau membayarkan zakat ini? Maka wanita tersebut mengatakan, "La, tidak." Maka Rasulullah bersabda kepadanya, ya, artinya dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka Rasul mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min narin. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, ya, adalah, apakah engkau suka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu, apakah engkau suka Allah Subhanahu wa taala memakaikan, ya, kepadamu, ya, dengan kedua, ya, perhiasan tersebut, ya, pada hari kiamat dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari neraka atau api. Maka sang rawi mengatakan, ya, fa khala'at huma, maka dia pun segera melepaskan, ya, melepaskan
gelang tersebut atau perhiasan tersebut, lalu memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengatakan huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Ini keduanya, gelang ini keduanya ini menjadi milik Allah dan Rasulnya. Demikian. Ya, hadisnya riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Sebagian ulama yang mengatakan ini hadisnya dhaif, sehingga mereka ya tidak berpegang dengan hadis ini. Sementara ulama yang mewajibkan untuk membayarkan zakat tetap ya menetapkan adanya pembayaran zakat pada ya perhiasan-perhiasan yang dipakai, maka mereka mensahihkan hadis ini. Hadis yang lain juga hadis dari Abdullah bin Shaddad ya radhiyallahu anhu ya. Ia mengatakan kami pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu ia menceritakan bahwasanya ya dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah pernah masuk menemuiku. Ya. Fara'a fi yadi fatakhatin min wariqin. Lalu beliau melihat di tanganku ada perhiasan-perhiasan dari perak. Jadi ini bukan hanya perhiasan dari emas saja, tapi dari perak. Ya, juga sama. Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, "Ma hadza ya Aisyah?" Wahai Aisyah, ini apa? Maka Aisyah mengatakan, ya, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Aku buat ini untuk berhias di hadapan wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda kepadanya, "Atu ad-dina zakatahunna?" Apakah engkau membayarkan zakatnya? Maka ya Aisyah mengatakan tidak. Atau Masya Allah, dia baru teringat, terkejut. Ya, ternyata ada zakatnya. Qala, maka Rasul mengatakan, huwa hasbuki minan nar. Cukuplah itu bagimu dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Daruqutni dan yang lainnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sementara yang lain mendhaifkan. Demikian. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Andaikan ya di semua ulama-ulama mereka memandang hadis ini makbul, sahih, tentulah mereka tidak akan berbeda pendapat. Ya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini, yaitu tentang ya derajat hadis ini di sisi mereka. Adapun saya pribadi condong wallahu taala alam, condong hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga ya saya condong kepada pendapat yang mengatakan wajib untuk membayar zakat pada perhiasan baik itu emas dan perak ya yang juga dipakai. Lebih-lebih yang disimpan. Demikian. Dikeluarkan dari masalah ini adalah perhiasan-perhiasan yang bukan emas dan perak. Ya, perlu kita ketahui ya, ada perhiasan selain emas dan perak. Ya, seperti dari intan, berlian, ya. Begitu juga permata dan seterusnya yang dia bukan emas dan perak. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ya perlu dibedakan pula antara emas putih dengan emas kuningan ya. Emas kuningan atau emas kuning. Ya. Sesungguhnya yang ada zakatnya adalah pada setiap emas yang kita tahu berwarna kuning. Ya, yang disebut dalam bahasa Arab adalah al-dhahab. Ya. Al-dhahab. Itu emas yang dia berwarna kuning. Ya. Adapun emas putih, penyebutan emas karena dia logam mulia. Ya, dia logam mulia dan dia bernilai seperti bahkan bisa jadi lebih tinggi ketimbang emas. Bisa jadi ya, emas putih. Namun unsur senyawa kimianya berbeda. Seperti itu ya. Oleh karenanya ya tidak ada zakat pada emas putih ya ketika disimpan, ketika dipakai ya. Kecuali bila ya dia dijadikan sebagai barang dagangan. Maka di sini dimasukkan ke dalam zakat perniagaan. Wallahu taala a'lam. Demikian. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seperti apakah urgensi kita mempelajari fikih dengan bermadhab?
apakah tidak dianjurkan bagi penuntut ilmu pemula seperti kami untuk mempelajari fikih tanpa madhab? Jazakallahu khairan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya, kita katakan silakan ya belajar fikih dari satu buku yang kita tahu penulis buku tersebut adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya, di bidang fikih. Dan pastikan bahwasanya akidah dan manhajnya benar. Demikian. Maka silakan ya belajar dari ya kitab fikih tersebut. Silakan. Mulai dari pembahasan ya toharoh contohnya sampai permasalahan jihad. Silakan. Insya Allah Ta'ala, maka di sini ya dikatakan bahwasanya orang tersebut belajar fikih dengan madhab sang penulis. Demikian. Seperti itu. Jadi jangan dikira bahwasanya madhab para muslim rahimani rahimakumullah, madhab itu cuma 4. Ya. Yang masyhur bagi kita madhab. Madhab secara bahasa adalah makanul dhahab, yaitu apa? Atau makanul dhahab, yaitu tempat pergi. Ya. Tempat perginya seseorang di dalam beragama. Itu madhab. Yang di dalam madhab tersebut terdapat kumpulan-kumpulan pendapat. Demikian. Ya. Jadi madhab itu artinya dia tempat perginya seseorang ya di dalam beragama yang di sana terdapat kumpulan-kumpulan pendapat. Ya. Nah, apabila seseorang contohnya ya dia membaca satu buku lalu dia berpegang dengan ya apa yang terdapat dalam buku tersebut, maka sesungguhnya dia sedang mengikuti madhab sang penulis buku. Seperti itu. Dan para ulama itu banyak. Ya, para ulama itu banyak. Ya, sebelum ya ulama-ulama 4 madhab, Imam Abu Hanifah yang dari beliau muncul madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas yang muncul dari beliau adalah madhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i yang muncul dari beliau adalah madhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang muncul dari beliau adalah madhab Hambali. Perlu kita ketahui sebelum mereka atau ya semasa hidup mereka, bahkan setelah mereka, ini ada apa? Pendapat-pendapat. Dan itu juga madhab, hanya saja yang bertahan sampai saat ini dan diikuti oleh ya orang banyak dan ini dihidupkan ya di kalangan orang banyak adalah 4 madhab ini. 4 madhab ini. Demikian. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tahukah kita bahwasanya sebelumnya ada madhab As-Sawri, Auza'i? Demikian. Ada. Ya. Dan banyak. Bahkan madhab Bukhari, Imam Bukhari punya madhab. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja madhab itu ya maksudnya adalah tempat perginya seseorang untuk dia beragama yang di dalam madhab tersebut terdapat kumpulan-kumpulan pendapat para ulama-ulama. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan seluruh para ulama mereka mengambil dan menyandarkan, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bahkan 4 ulama ini termasuk ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semuanya mereka adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semuanya menyandarkan perkataan mereka kepada standar kebenaran yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, bila kita contohnya mempelajari satu pembahasan fikih, maka ambil ya satu buku yang sekiranya mudah bagi kita untuk memahami, tentunya adalah yang pembahasan-pembahasan sangat mendasar dan sederhana ya, agar tidak sulit memahaminya, maka ini dikatakan dia telah ya belajar fikih dengan madhab. Saya kira tidak ada orang yang tidak bermadhab, tidak ada. Sampai pun orang yang mengatakan bahwasanya madhab saya Rasulullah, atau dikatakan saya tidak mengikuti ya madhab 4 madhab yang terkenal itu, maka kita katakan orang itu telah bermadhab. Dan ketahuilah sesungguhnya apabila dia berpendapat dengan sebuah pendapat ya
Yang kita ketahui ternyata saat ini ma'ruf, maka ketahuilah sesungguhnya dia tidak akan keluar dari apa? Dari mazhab-mazhab yang ada. Kecuali kalau dia telah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi ya, dia ini ya akan membuat pendapat baru dalam urusan agama ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Silakan ya, Anda bisa memulai belajar fikih dengan buku yang sederhana, ringkas ya. Dan dia tidak panjang, lebar ya dalam pembahasannya agar mudah untuk dipahami, dan insyaallah taala itu sesuai dengan ya madhab yang ada. Demikian. Dan pastikan bahwasanya penulis buku tersebut ya, adalah orang yang lurus akidahnya, demikian pula bagus manhajnya. Wallahu taala a'lam. Fa anta wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ada pertanyaan yang lain? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Baik, mungkin yang dimaksudkan adalah khiyar majlis kali maksudnya ya. Jadi khiyar itu banyak ya. Di antaranya adalah khiyar majlis. Maksudnya adalah khiyar majlis ya. Yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad transaksi terkait dengan tempat jual beli atau tempat transaksi tersebut. Baik. Nah, tentunya khiyar majlis ini kita katakan tadi terkait dengan dia tempat, ya. Lalu bagaimana khiyar majlis pada transaksi online, ya? Maka kita katakan, ya, khiyar majlis pada transaksi online adalah ketika seseorang itu masih berada pada kondisi online-nya, ya. Kondisi online-nya. Adapun kalau dikatakan berpindahnya seseorang tersebut dengan apa? Dengan tempat, maka ini tidak tepat karena ini online. Sementara seseorang ya ketika dia dalam kondisi online dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kan begitu ya. Nah, dikatakan dia masih dalam majelis ketika transaksi online adalah ketika dia masih online, ya, online. Paham maksudnya online, ya? Berarti dia masih online. Nah, ketika contohnya terjadi keabsahan, contohnya terjadi deal, ya, deal harga, kemudian ditransferlah apa? Transferlah salah satu, apakah dikirim barang atau ditransfer uang, begitu ya? Ya. Dikirim barang atau dikirim uang, ya. Ya. Maka terjadilah akad ketika itu. Dan ketika dalam kondisi masih online masih tidak berpindah kepada grup yang lain atau sedang membahas yang lain, maka ketika itu disebut dengan dia online, ya. Dia itu apa? Disebut dengan bermajlis, ya, masih dalam khiyar majlis. Nah, ketika contohnya kita ingin membatalkan akad tersebut, maka bisa cukup dengan apa? Bisa cukup dengan disampaikan kepadanya bahwasanya saya batal. Atau contohnya tidak lagi menanggapi apa? Ya, tidak melanjutkan transaksi dengan berpindah dan tidak lagi melanjutkannya, memutus. Demikian, ya. Tapi saya kira ini kurang sopan yang seperti ini, ya. Jika ditinggalkan begitu saja tanpa ya ungkapan pembatalan atau ungkapan yang menunjukkan tidak jadi melanjutkan akad tersebut. Demikian. Ya, sebaiknya ya, tapi biasanya ya orang yang biasa penggiat ya di dalam transaksi online ini sudah memahami ya kalau dalam jangka waktu tertentu tidak ditanggapi ya, maka ini menunjukkan bahwasanya terjadi pembatalan akad. Demikian. Tapi ingat, kalau akad pesan disebut dengan apa? Order, ya. Begitu ya. Kalau pesan saja, maka ini belum ada akad apapun, tidak mengikat. Ya, sekedar pesan saja.
Contoh seseorang mengatakan atau dia mengetik begitu, apa yang dipesannya, saya pingin ini dan itu dan ini dan seperti itu. Berapa kira-kira harganya? Nah, ya, atau dia sebutkan saja ya barang-barang yang diinginkannya. Maka ini disebut dengan hanya pesan saja. Tidak ada ikatan apapun. Ya. Ya, tidak ada ikatan apapun seperti itu. Demikian. Nah, dikatakan jadi dia sah dia jual beli ya, tatkala ada salah satu yang dikirimkan. Baik itu uang yang dikirimkan atau barang. Seperti itu. Demikian. Ya, insyaallah taala ya kita akan bahas ya dalam fikih muamalah ini terkait dengan ya permasalahan jual beli insyaallah taala. Baik. Wallahu taala alam. Kita cukupkan bagaimana? Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita sampai di penghujung ya kajian ini. Di kajian perdana ini, ya mudah-mudahan Anda semua bisa memahami ya pengantar atau pendahuluan dari fikih muamalah ini terkait dengan definisinya, cakupannya, ya kemudian perbedaan antara ya muamalah dengan ibadah demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah di mana saja Anda berada, wahai para pemirsa Rosyad TV, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dan yang keliru itu adalah saya pribadi. Dan tentunya dorongan nafsu dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin saya mohon maaf. Ya wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.